Perjanjian 3 bulan itu maksudnya mereka akan mengganti apabila pembantunya pulang, pembantunya sakit selama 3 bulan itu. Kenalin dulu siapa sih Jess? Sebenarnya pengen tahu nih teman-teman. Iya, saya Jessie Sesa, saya penyanyi dari Seven Star Record. Katanya kemarin itu mau launching lagu baru, apa sih lagu barunya? Iya, kemarin kebetulan saya baru launching lagu R&B Barat ya. Jadi bahasa Inggris. Sebenarnya biasanya saya itu dangdut pop gitu. Tapi dipercayakan untuk menyanyikan lagu R&B Barat oleh bos saya Ricardo Marsoni. Jadi ya seperti itu. Kenapa berani mengambil lagu-lagu R&B masa apa? Itu lagu-lagu Kenapa gimana? Masa barat lagi kan? Itu kan misalnya kamu penyanyi dangdut. Ya saya tidak tahu ya. Yang pasti mungkin bos Ricardo, produser saya mempercayakan saya karena mungkin saya yang bisa dipercayakan membawakan lagu tersebut gitu. Proses pembuatannya berapa lama? Itu sehari aja sih, tapi emang dari pagi sampai subuh. Ada kesulitan nggak sih? Kan soalnya kan basic kamu dangdut nih, terus tiba-tiba nyanyi R&B yang cengkoknya pun beda ya? Iya, nggak ada kesulitan sama sekali, palingan cuman untuk dance aja, karena di situ full dance kan. R&B full dance, kalau dangdut kan kayaknya cuman nggak terlalu full dance lah. Bercerita tentang apa? Kenapa? Lagunya bercerita tentang Menceritakan tentang apa ya? Pokoknya dia R&B yang ya lagunya juga yang nggak yang apa ya? Heading up. Jadi cewek itu yang cewek yang apa ya? Mau dibilang tuh cewek yang nggak terlalu percaya sama cowok lah. Jadi nggak terlalu percaya sama kata-kata cowok gitu. Oke, kamu kan lagi sibuk sedang mempromosikan sebuah lagu. Iya. Nah, ini ada berita kabar yang kurang mengenakan. Apa tuh? Yaitu kasus kamu dengan sebuah yayasan. Oh iya benar banget. Bisa diceritain kenapa itu sebabnya? Nah, ya saya juga nggak tahu. Kemarin itu cuma saya kecewa aja ke yayasan itu karena kan kita kalau ngambil pekerjaan itu kan kita harus bayar ya. Bayaran itu nggak murah juga. Tapi dia memberikan pekerja yang nggak profesional sampai mereka itu kabur. Udah 3 kali kabur tapi dari yayasan nggak bertanggung jawab sama sekali. Seharusnya kalau kabur kan harus tanggung jawab dong. Kecuali saya yang minta ganti, ya baru mungkin oke lah, nggak apa-apa saya bayar gitu. Nah, itu kecewa aja sih, saya kecewa aja di situ. Itu kaburnya alasannya apa? Saya nggak tahu. Jadi gini, dari yayasan itu tuh udah bekerja sama dengan pekerjanya mereka, ART mereka. Jadi misalkan kalau udah habis kontrak 3 bulan, jadi mereka disuruh pulang lagi, mau alasan anaknya sakit lah, neneknya meninggal, apapun adalah alasan. Akhirnya dia balik lagi ke yayasan. Habis itu kita kan udah habis kontrak nih, yang pasti kita harus bayar lagi gitu. Ngerti nggak? Paham kan maksud saya? Jadi mereka tuh sistemnya kayak tipu nggak sih kalau kayak gitu? Kontraknya itu hitungannya seperti apa sih? Per tahun kah atau berapa? Per 3 bulan. lama? Jadi dia tuh ada per 3 bulan, per 5 bulan, setahun, dan per 3 bulan itu saya bayar tuh 2,5. Kalau 1 tahun itu 5 juta. Jadi masa setiap 3 bulan saya harus bayar 2,5. Jadi itu sistem mereka. Jadi tuh muter terus. Jadi mereka dapat duit terus, ngerti nggak? Gitu. Memang kamu awalnya tidak baca dulu soal perjanjian dengan mereka? Nggak ada atau? perjanjian seperti itu di situ. Perjanjiannya ya kalau nyaman ya udah terus lanjut. Nggak ada lagi pembayaran kayak gitu. Karena emang semua peraturan kan kayak gitu. Mau di mana-mana. Nah itu 3 kali atau? Udah 3 kali dan saya nggak ngerti. Iya 3 kali, dan terakhir mbaknya itu kabur di saat saya lagi di Bangkok.
dia kabur. Itu ada sepupu saya lagi sakit, masih kecil, ditinggalin dan dia bawa handphone saya. Itu saya kecewa banget sih sama. Dan pada saat saya konfirmasi dengan yayasannya, mereka malah bilang itu udah bukan tanggung jawab karena udah lewat 3 bulan. Sedangkan orangnya kabur, bukan saya yang minta ganti. Jadi ya saya kecewa aja sama yayasan itu. Dan dia ngegas gitu, malah dia yang balik marah ke saya. Jadi gimana kamu yang orangnya yang orang kamu yang salah, kenapa saya yang di ini gitu loh, yang di malah saya yang harus ganti rugi dan digas gitu. Jadi itu saya kecewa banget sih di situ. Ya, Kak, yayasannya itu di mana ya, Kak? Di daerah Tangerang. Jadi coba disamperin belum? Saya belum nggak samperin sih, cuman saya udah chat dia tapi dia nggak bales. Saya udah bilang saya bakal viralin semuanya ini karena apa? Karena emang dari pembantu yang awal itu mereka udah bilang keceplosan ke saya kalau setiap 3 bulan habis kontrak mereka disuruh pulang, disuruh minta izin gitu. Seperti itu. Jadi emang udah permainan tapi aku nggak tahu ya kalau yayasan-yayasan lain tuh seperti itu apa enggak. Cuman yayasan ini bener-bener nggak ada aturan dan bener-bener mereka tuh kayaknya penipuan sih. Kamu bayarnya langsung ke yayasan itu atau ke person orangnya? Apanya, gajinya? Nah, Gajinya itu langsung ke orangnya, ke mbaknya. mbaknya. Tapi mereka potong lagi. Mereka potong dari gajinya mbak itu, dipotong lagi gitu. Selain handphone yang dibawa kabur, apa lagi? Nggak ada, cuma handphone karena itu dia pada saat itu handphone aku emang nggak aku pakai kan. Tiba-tiba dia pakai, dia nggak ngomong ke saya. Setelah aku tanya mana handphoneku, oh saya pinjem non gitu. Karena aku kasihan, oh ya udah nggak apa-apa. Tiba-tiba dia pulang kan. Saya baru ingat, oh iya dia kenapa dia nggak ambil setengah gajinya karena dia udah bawa handphone gitu. Handphonenya berapa sih di taksi? Yang nggak mahal sih sebenarnya, nggak mahal sih, cuman kecewa aja. Ya berapa? Ya 2 jutaan sih, murah, cuman kan kecewa. Maksudnya dia tinggalin sepupu saya yang lagi sakit loh, tengah malam loh. Saya lagi di Bangkok gitu, jadi saya baru mau flight jam 1, ditelepon nangis-nangis, masih kecil. Itu kecewa banget. Berarti kan nggak ada hati nurani dong ya kayak gitu ya. Kamu sendiri Nggak ada kerugian, nggak ada Atau kerugian. apa gitu yang dibawa sama Ya puji Tuhan nggak ada sih, karena aku selalu taruh di brankas gitu. Sudah melakukan proses hukum. Untuk saya ini belum. ada rencana ke sana kan? Kenapa? Ada rencana ke sana nggak? Sebenarnya pengen biar yayasan itu apa namanya? ada efek jerah. Iya, ada efek jerah. Jadi jangan kayak gitu karena nanti banyak banget lagi korban-korban selanjutnya. Karena setiap 3 bulan atau 5 bulan pasti mereka nelpon suruh pulang itu mbak-mbaknya. Jadi kita harus tetap bayar terus gitu. Jadi tahu ada kontrak 3 bulan per 3 bulan tuh setelah mereka kabur atau? Enggak, emang udah ada kan, saya ambil ada kontrak kan, jadi saya ambil yang per 3 bulan itu 2,5. Nah yang 1 tahun 5 juta gitu. Memang sudah ada dari awal. Nah itu per 3 bulannya itu maksudnya dia nggak akan, kalau udah lewat 3 bulan dia nggak akan ganti lagi. Tapi kalau masih 3 bulan, kalau ada pembantunya pulang atau apa diganti sama mereka, itu maksudnya. Tapi kalau udah lewat mereka udah nggak ada ganti lagi. Tapi kan kalau misalkan begitu kan sudah lewat 3 bulan, artinya kan perjanjian udah berakhir sebenarnya kan. Apa masalahnya apa nih? Masalahnya maksudnya gini loh. Maksudnya gini, perjanjian 3 bulan itu maksudnya mereka akan mengganti apabila pembantunya pulang, pembantunya sakit selama 3 bulan itu. Tapi kalau udah lewat dari 3 bulan mereka nggak akan ganti lagi. Tapi kalau misalkan saya udah cocok sama mbaknya, sama pembantunya, ya udah kita lanjut gitu. Artinya di luar tanggung jawab yayasan. Gitu. Tanpa dihubungi yayasannya nggak sih? Kenapa? Dihubungi yayasannya. Saya udah hubungin, saya udah chat tapi nggak dibalas. Saya udah telepon pertama, ditelepon apa, tapi dia ngomongnya, oh ini udah lewat 3 bulan, jadi saya udah nggak tanggung jawab lagi. Tapi kan di sini bukan saya yang minta ganti. Ini masalahnya dia yang kabur kan, itu maksudnya orangnya kabur.
harusnya mereka bertanggung jawab dong. Berarti dia memberikan saya pekerja yang nggak profesional, sedangkan saya bayar dan mereka itu yayasan yang udah ada nama lah, bukan yayasan yang abal-abal ya gitu. Jadi yang udah ada nama harusnya mereka training dulu, mereka tahu attitude-nya dulu gimana. Jadi nggak kayak gini, tiga-tiganya lo kabur. Dan yang pertama itu katanya aku kan bilang aku maunya yang bisa bawa motor, dipaksa sama ownernya bilang aja kamu bisa bawa motor, tapi ternyata nggak bisa. Kayak gitu, jadi permainannya itu kayak gitu. Terus Yang kedua katanya koki ya, bisa masak, pokoknya udah serba bisa lah, profesional. Tiba-tiba sampai ke sini masak nasi aja nggak bisa. Terus jadi lucu gitu loh. Katanya yayasan yang udah ternama, yang aku udah ya udah lah nggak apa-apa bayar ya 2,5, nggak apa-apa, yang penting bagus, profesional, kerjanya bagus, rapi. Tapi ternyata semuanya song. ini kan berarti ada indikasi modus atau penipuan. Iya, makanya seperti itu. Berarti itu kan dulu penipuan dong. Kamu sendiri pastinya mengalami kerugian. Iya, pastilah. Akankah dalam waktu dekat Apa? ingin melakukan sebuah laporan terhadap sebuah yayasan yang berkedok? Sebenarnya pengen somasi, cuman ntar pengen sih untuk somasi mereka biar udah ada efek jerahnya, biar mereka nggak kayak gitu. Jadi cari duitnya tuh dengan seperti itu gitu, dengan modus kayak gitu. Jadi mereka tetap terus jalan, dapat duit terus gitu. Untuk kedepannya apa nggak sih memberi jasa? Saya nggak tahu sih, tapi butuh gimana ya? Butuh orang kerja gimana ya? Jadi ya mungkin lebih ini aja sih kalau mau nyari orang kerja gitu. Ya. Sempat di Instagram kamu posting kamu yang ngepel itu kan seorang Desi Senduk kan ya dengan kegiatannya Iya. yang lumayan Nah, padat iya. ini jadi satu kerugian nggak sih buat kamu sampai harus merelakan job mungkin karena memang tidak ada ART gimana? Nah itu, karena itu sebenarnya kan saya butuh orang kerja untuk di rumah biar meringankan pekerjaan saya kan. Ya jadi ya nggak apa-apa kalau misalkan daripada saya mendapatkan orang kerja yang kayak gitu, ya udah mending saya kerja dulu sendiri sambil nyari orang kerja pembantu yang bener gitu loh. Oke, balik lagi ke musik. Idola kamu? Apa? R&B. Kenapa memilih R&B? Apa kamu punya idola nggak? Aku nggak, bukan saya. Emang itu saya dipercayakan oleh produser saya, Ricardo Marsoni, untuk bawain lagu itu. Kalau untuk idolanya, Kan pasti kamu belajar dulu nyari siapa nih yang pakem-pakemnya. ya itu kemarin belajar dari Pussycat Doll sih. Pussycat Doll, karena emang diambil dari situ. Video klipnya itu emang diambil dari situ. Ada koreografi khusus gak sih maksudnya? Gimana? Maaf? Melibatkan koreografi khusus gak sih? Iya, kan kamu pasti. Iya, pasti. Fans beratnya si siapa yang grup K-pop? Apa Blackpink? Blackpink gitu. Itu Iya. kamu melibatkan itu juga gak sih? Ya, bener. Aku suka banget sama Lisa Blackpink sebenarnya dance. Berarti di album kamu yang ini akan ada koreografi. Yang kemarin, yang barusan ini, iya, emang itu full koreografi dan aku emang ambil dancer yang benar-benar profesional banget gitu. Karena emang dari awal sampai akhir tuh dance. Oke, terakhir dari saya mungkin harapannya apa dengan kejadian kasus kamu dengan jasa air? Harapannya semoga ya yayasan-yayasan yang lain nggak seperti itu ya. Semoga juga saya mendapatkan orang yang ART yang bagus, karena udah banyak banget, dan bukan cuma saya yang merasakan, banyak teman-teman saya juga ternyata banyak banget drama-drama dari ART gitu. Semoga yayasan-yayasan lain nggak seperti itu sih, itu aja.